Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur senantiasa kami naikkan hanya bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan, jika saat ini Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk datang ke hadirat Engkau, Yesus. Mari Tuhan, Engkau akan berkati setiap hati kami masing-masing, sehingga pagi hari ini kami boleh bisa memberikan sepenuhnya hati kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu mempesona setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Bapa. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Disembah sepanjang umur hidupku. Sembah Dia, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory bagi glory bagi kami rasakan. Yesus Engkau disembah. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang disembah. Kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Glory bagi, glory bagi, glory bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan. Yesus, Yesus, Yesus. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala kemuliaan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan. Sebab Kau yang layak diagungkan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Tiada yang seperti, tiada yang seperti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau disembah. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, layak kami sembah Yesus, layak untuk kami puji. Terima kasih Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kamu bersorak bagi namamu yang kudus. Mari gereja Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom. Shalom. Saudara masih ngantuk karena merayakan pergantian tahun baru? Masih ngantuk enggak? Enggak ya? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua di tahun 2022. Kita percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa akan menyertai setiap kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Mari berjoget buat Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasihnya sungguh ajaib, ajaib bagiku. Yesus ajaib,
sungguh-sungguh katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal katakan selamanya. tak akan berubah kasih-Mu, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. oh haleluya, Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Katakan kasih-Mu ajaib bagiku. ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. tak akan berubah kasih setiap. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Yesus ajaib, katakan Tuhanku ajaib. kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib Katakan bagiku. tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorak yang indah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib.
Biarpun bumi akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar langit akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Katakan, Yesus cinta saya. Biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta katakan, ku jatuh cinta padanya. Cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara dan aku. Ku jatuh cinta padanya, dalam dan dalam dan lebih sungguh dalam dan katakan, ku dalam jatuh cinta lagi. padanya. Cinta Cinta padanya. tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Katakan, lebih sungguh ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah engkau indah. dalam semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan Lebih dalam sungguh katakan, lagi. aku jatuh cinta padamu Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan
Hanya siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. yang menjadi pujaan kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Ya, sebab Dia adalah Raja kita. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Kali katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Katakan aku cinta Yesus. Cinta Yesus, Yesus cinta saya. Sekali lagi haleluya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta semua. Yesus cinta saya. Haleluya. Saudara sudah capek? Masih semangat? Jangan lupa jam 5 nanti sore datang ibadah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh melalui tahun 2021 dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Mungkin di tahun yang lalu banyak persoalan, banyak pencobaan, ya, suka duka kita boleh lewati, tetapi kasih Tuhan yang sangat membuktikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Haleluya Yesus. Katakan di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Di
perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah Ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Katakan, Yesus, Engkau memperhatikan kehidupan kami. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari jemaat Tuhan, saya rindu jemaat akan menyanyikan pujian ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Katakan sama-sama, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang.
memperhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. waktu selanjutnya saya serahkan hambanya. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Tuhan mengerti dan Tuhan mengenal isi hati kami. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami, bahkan Engkau senantiasa menopang dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melalui tahun 2021, kami percaya di tahun 2022 kami semua pasti disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahnya. Setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada bagian Engkau akan memberkati. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus, pada bagian Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memasuki tahun baru nih, dan kami ucapkan selamat tahun baru 2022. Biarlah penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Tolong lightingnya dimatikan supaya tidak memboroskan listrik. Saudara, mari pada tahun yang baru ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang bertemakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ayo kita akan mendasari dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kolose pasal 3 di ayat yang ke-16 kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan
Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, untuk dikatakan sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur, artinya menasihati, dan dikatakan di situ, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ternyata sukses kehidupan manusia itu kuncinya punya firman atau tidak. Makanya kalau ini nanti kita akan bahas selama setahun, kita akan dibukakan pola pikir kita, sehingga kita semua yang menjalani hidup ini mengerti ternyata kontrol, kendali kehidupan manusia yang diberkati Tuhan punya firman atau tidak. Ini perlu kita renungkan supaya saudara dan saya ini mengerti fungsinya membaca firman, mendengar firman itu untuk apa. Para pelayan Tuhan khususnya, ya, engkau melayani, engkau menyanyi, ada firman enggak? Sebab firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati, dari pikiran. Kalau pikiran ini berisi firman, maka caranya menyanyi itu mesti firman. Maka apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu menentukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Mari kita mulai menjadi orang yang dewasa dan memahami, sehingga di dalam kekristenan, dalam kita percaya sama Yesus, kita mengerti. Maka untuk yang memimpin, mengontrol kita sampai ke surga, itu hanya firman. Tanpa firman yang mengontrol kita, tidak akan bisa masuk surga. Mari kita mulai paham dan menyadari dan kita memahami, sehingga dalam langkah-langkah kehidupan ini kita melayani, kita beribadah, apapun yang kita kerjakan, kita mengerti, ya, hidup kita ini dikontrol oleh siapa. Kalau hari ini yang di dalam dirimu itu ketakutan karena pandemi, maka nggak mengherankan yang dilakukan ya ketakutan. Ada salah satu gereja yang kebetulan hambanya punya ketakutan karena COVID. Berbulan-bulan sampai Natalan pun dia tidak menjalankan ibadah. Kenapa? Yang ada di dalam pikirannya COVID, mati, maka dia tidak berani melangkah. Coba kalau kita periksa di sini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kalau kita punya firman, maka kekayaan Allah itu bukan berbicara hanya soal harta loh ya. Kesehatan, perlindungan, pertolongan Allah limpah di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan berarti kita ini mau melawan, oh enggak. Tapi kita mengerti bahwa ternyata perlindungan di dalam hidup kita itu engkau punya firman atau tidak. Sebab kalau kita ini punya firman, ya, firman itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah kekuatan Allah, firman itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita ada dalam Dia, maka kita akan di dalam perlindungan daripada Allah. Kita akan periksa pada pagi hari ini dengan perkataan, hendaklah perkataan Kristus diem. Ada. Di mana?
Bagaimanakah caranya supaya perkataan Kristus itu diem di dalam kehidupan kita? Ini yang hendak kita periksa pada pagi hari ini, supaya saudara akan paham, mengerti. Ayo kita akan langsung buka Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba ayat kedua ditayangkan. Saudara perhatikan dengan seksama di situ, saudara. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka. Baca firman senang enggak? Mendengarkan firman Tuhan senang enggak? Ini menjadi dasar untuk saudara menyimpan atau tidak. Kalau sudah tidak suka dengan yang menyampaikan, tidak mungkin akan bisa. Harus suka, mau. Kesukaan ini saudara, kalau kita ini suka kepada firman, ya kita akan berusaha mencari, mendapatkannya. Ada seorang teman itu dari Jakarta, ya. Di Surabaya itu ada namanya, saya lupa. Itu padahal kalau saya perhatikan nasi putih, ada serundengnya, ada sambal, sama daging secuil. Itu dibungkus. Itu produk dari Gresik punya. Saudara bisa bayangkan dari Jakarta naik pesawat turun Juanda, dia cari di Gresik, terus pulang lagi ke Jakarta membawa makanan itu. Orang itu kalau senang, suka, dia korban. Waktu itu saya diceritain, saya ngomong, dulu aku segone karo pesawatnya, larang pesawatnya. Nggak peduli, seneng kok deh. Saya sampai penasaran, rasanya apa sih? Ya, saya beli saudara. Nasi putih, ada serundengnya yang manis itu, ada sambelnya, ada dagingnya kecil. Sebab dia senang, dia cari. Hari-hari ini kan kuliner hebat ya. Makanan A, B, C, dicari enggak? Betul ya? Apalagi kalau itu menu-menu yang baru, dicari. Dimanapun tempatnya dia akan cari. Apalagi kalau makanan itu kesukaan kita, kita akan cari. Saudara perhatikan perbedaannya, saudara mencari makanan dengan saudara mencari firman, itu akan berbeda jauh. Kalau makanan yang kita cari, hari ini kita makan, besok dibuang. Kalau itu over, lebih menimbulkan penyakit. Dan itu akan cepat, membuat kita ini cepat mati. Maaf ya, agak kasar supaya saudara punya bayang. Tapi kalau firman itu yang kita cari, beda. Dia yang mengontrol langkah-langkah kehidupan kita sampai ke surga. Bedanya jauh, saudara. Yang menjadi pertanyaan, saudara suka dengan firman enggak? Suka baca enggak? Suka mendengarkan enggak?
Maka perkataan Kristus harus diam. Diam. Di dalam pikiran kita. Ini untuk bisa diam ini yang mengumpulkan itu kita loh, bukan Tuhan. Sebab yang punya kepentingan masuk surga bukan Tuhan. Yang punya kepentingan masuk surga adalah kita. Tuhan hanya memberikan caranya. Masuk surga, percaya sama Yesus, percaya sama firman. Dan firman itu mesti ada tinggal dalam hidup kita. Dengan firman itu ada dalam kehidupan kita. Itu yang mengontrol setiap langkah kehidupan kita. Makanya saudara perhatikan dengan seksama, engkau melayani, engkau menjalani kehidupan, apa yang kau lakukan, itu akan kelihatan kita ini dikontrol sama firman atau tidak. Orang yang dikontrol dengan firman, maka setiap langkah kehidupannya pasti firman. Melayani kalau engkau dikontrol dengan firman, engkau melayani di bawah pimpinan dengan firman. Mari kita akan lihat dalam diri kita, senang gak? Saudara, mari kita mulai tanggap, mengerti, sehingga dalam kita beribadah, dalam kita menjalani kehidupan ini, dengan kita punya firman dengan tidak, itu beda. Kemarin Semeru erupsi lagi, banjir bandang turun lagi. Sidoarjo, Pasuruan kena puting beliung. Engkau mendengar berita ini yang mana? Kalau nggak salah, Merapi sudah mulai watuk-watuk. Kalau engkau mendengar berita itu, takut. BMKG memprediksikan Jawa Timur akan ada hujan yang besar, banjir. Prediksinya salah satu Madiun. Mendengar berita ini gimana? Takut gak? Kalau engkau banyak mendengar berita-berita yang demikian, akan membuat ini takut. Tapi kalau kita mendengar firman, memahami firman, Arab ono puting beliung, ada banjir. Itu penggenapan firman. Saudara, mari kita mulai mencintai firman, suka kepada firman. Orang yang suka kepada firman, caranya beribadah, caranya mendengar firman, itu pasti beda. Ayo kita akan melihat. Nanti sudah membaca di dalam Yohanes, ya. Yohanes pasal yang keempat. Nanti sudah baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan menceritakan dan nanti akan ada beberapa ayat yang akan kita baca. Waktu Yesus masuk ke daerah Samaria, dia berhenti istirahat di pinggir sumur. Sementara murid-muridnya dia pergi untuk mencari makanan, Yesus ada di situ. Tidak secara kebetulan. Waktu itu datang perempuan Samaria siang hari. Maka Yesus ngomong, "Hai perempuan, aku minta minum." Perempuan ngomong apa? Engkau beda bangsa, engkau beda suku. Enggak selayan engkau minta minum. Terus Tuhan ngomong begini, kalau engkau mengerti siapa yang meminta air, engkau akan mendapatkan air dari dia untuk kehidupanmu. Perempuan ngomong, engkau enggak punya ember, engkau enggak punya buyung untuk mengambil. Bagaimana caranya mengambil? Perhatikan di ayat yang ke-14. Yohanes pasal 4 ayat 14. Maaf, 13 dulu. Yohanes pasal 4, 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang
terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan itu begitu mendengar, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi, kalau engkau minum air yang akan kuberikan, tidak akan haus, akan terus menerus memancar. Itu yang menarik. Itu yang menarik perhatian perempuan ini. Sebab itu dengan antusias sekali, ayat 15, kata perempuan kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Yang mana? Yang terus menerus memancar. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan itu menangkap apa yang dikatakan Yesus, sebab dia ngomong, Tuhan, berikan air itu kepadaku. Dia suka, sebab itu dia mencari. Dia kejar Yesus. Tuhan, berikan aku. Tuhan, berikan aku. Sebab apa? Dia mendengar sesuatu yang dibutuhkan. Kita hari ini berkumpul di tempat ini. Engkau sedang mendengar perkataan Kristus. Biarlah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga engkau dapat mengajar, engkau punya hikmat, engkau dapat menyanyi, engkau dapat melayani, engkau bisa mengucap syukur. Menarik gak? Ayat ini saya temukan pertengahan tahun 2021. Ayat ini selalu saya baca dan baca sampai hari ini. Saya tertarik dengan ayat ini. Tak baca ada rahasia apa di dalamnya. Sudah, mari kita mulai mengerti. Senang enggak dengan firman? Orang itu kalau suka, dia akan terus cari. Baca terus. Sebab apa? Butuh kok. Perlu pengorbanan enggak? Untuk masuk surga, itu perlu pengorbanan enggak? Mendengar firman, perlu pengorbanan enggak? Dia perempuan ini. Sebab dia senang akan perkataan Yesus, dia cari. Makanya saya ngomong apa? Dengan bahasa saya yang sangat sederhana, sebelum tak berikan, panggil itu suamimu. Perempuan itu ngaku kok, ya Tuhan, aku tidak punya suami. Dia dibongkar dosanya, dia bongkar segala perbuatan yang tidak baik, dia tetap, ya Tuhan, aku ngaku, aku banyak dosa. Ngaku. Sampai Tuhan mengatakan, benar, yang ada di rumahmu itu bukan suami. Perlu ada kerendahan hati untuk menangkap firman. Dan kita ini dikoreksi. Dengan kita dikoreksi dan engkau senang kepada firman, engkau akan cari. Maka kalau engkau membaca selanjutnya, dibongkar caranya ibadah, dibongkar rumah tangganya, dibongkar perbuatan dosa. Dia ngomong, ya Tuhan, aku berdosa. Untuk apa? Mendapatkan air yang hidup tadi. Mendapatkan perkataan Kristus tadi. Saudara, kita dibongkar dosa ini bukan untuk membunuh kita, enggak. Kau membaca selanjutnya, perempuan ini diberkati, bahkan kalau kau membaca di akhirnya, dia dipakai untuk mengabarkan kebenaran. Sebab apa? Dia mendengar sesuatu yang beda. Coba saudara renungkan. Ajaran kekristenan, ajaran Yesus, itu membawa kita ke surga. Maka kalau dalam 2 Timotius, ini sering saya baca, ayat 3, ya pasal 3, 16 dan 17,
segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mendidik, mengajar, menunjukkan kesalahan, dan membimbing di dalam kebenaran. Supaya dengan demikian umat kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kalau itu bisa diterjemahkan lagi, supaya untuk melakukan perbuatan yang baik, supaya masuk surga. Maka orang yang punya firman, dia ditegur. Salah. Ya Tuhan, aku salah. Yang benar ini, ya Tuhan, aku mau berjalan dalam kebenaran. Waktu engkau ditegur, engkau mendengar dan engkau mau melakukan, engkau melakukan perbuatan yang baik. Membalas kejahatan dengan kebaikan, mudah enggak? Ada yang mengatakan, enggak. Kenapa? Engkau enggak punya firman kok. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk bisa memahami orang yang bisa berbuat baik hanya dengan firman. Dengan perbuatan baik ini masuk surga. Menurut firman. Makanya firman ini harus menjadi kebutuhan. Kebutuhan kehidupan kita. Untuk apa? Masuk surga. Maka ibadah pada pagi hari ini, kita ini sedang mencari. Sedang makan. Apa itu? Firman. Untuk apa? Mengkoreksi di dalam pikiran kita yang salah supaya melakukan kebenaran. Maka yang pertama mesti suka dulu. Orang yang suka kepada firman, dia akan berusaha. Perempuan Samaria itu dia berusaha. Apapun yang terjadi. Hari ini kita semua sedang dikoreksi. Kita dibongkar dosa kita. Ya Tuhan, aku orang berdosa. Kenapa? Kita butuh firman itu. Dengan kita membutuhkan dan mendapatkan firman itu yang akan memimpin dalam setiap langkah kehidupan kita. Kenapa? Perkataan Kristus nyentuh pola pikirnya perempuan ini dan dia mulai dikoreksi. Iya Tuhan, aku salah. Aku salah. Jadikan membaca firman, mendengar firman, itu kebutuhan kita untuk yang memimpin kita kepada surga. Mesti suka dulu. Orang yang tidak suka tidak bisa. Kalau sudah suka, saudara, kita kembali kepada Mazmur tadi. Pasal 1 di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau sudah mendengar firman, kita dikoreksi, direnungkan. Ya, aku ini orang berdosa. Jadi kalau hari ini aku dikoreksi sama Tuhan, Tuhan itu tahu kalau aku ini orang berdosa, kalau aku orang berdosa nggak bisa masuk surga. Sebab itu Tuhan sangat cinta kepadaku, maka aku ditunjukkan dosaku. Supaya apa? Aku tidak terus berbuat dosa, supaya aku tidak dihukum. Dengan aku melakukan kebenaran, aku masuk surga. Itu merenungkan. Kenapa mesti mengampuni? Kenapa mesti mengasihi? Saudara dan saya ini termasuk dalam kelompok orang yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kehidupan kita, kita sudah masuk dalam penghukuman. Besar kasihnya Tuhan kepada kita, Dia memberikan kesempatan kita dan diberikan diampuni. Orang merenungkan firman itu supaya apa? Mengerti, ya aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Tapi kalau hari ini aku dapat melayani, karena aku dilayakkan Tuhan. Itu artinya merenungkan. Ya, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita ini, yang saudara renungkan hidup ini apa? Banyak orang yang banyak merenung karena masalah. Betul ya? Saudara,
masalah itu bukan masalah. Ya, Tuhan sedang melatih. Ayo coba LCD ditayangkan Mazmur pasal 23. Di ayat yang ketiga, kalau nggak salah. Bentar. Mazmur pasal 23 ayat 4. Saudara renungkan ini. Ini firman. Untuk saudara mengerti, orang yang mengerti firman dan merenungkan, engkau akan siap menjadi hidup ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jalan loh. Masalah datang dalam hidup kita. Kita sedang berjalan di dalam masalah. Berarti kalau kita berjalan, masalah itu akan lalu. Kalau engkau memahami ini, kekurangan, sakit penyakit, engkau tenang kok. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dibawa dalam lembah kekelaman. Perhatikan, aku tidak takut bahaya. Orang yang tidak takut karena mengerti, sebab engkau besertaku. Puting beliung datang. Banjir datang, tenang. Sebab apa? Tuhan besertaku. Ini loh firman. Dan ini perlu direnungkan. Sehingga kalau kau menghadapi masalah, lambungmu tidak akan naik. Tekanan darahmu tidak akan naik. Kenapa? Mengerti. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena engkau besertaku. Kalau engkau sakit, engkau kekurangan, Tuhan ada enggak? Ada. Tuhan tahu enggak? Tahu. Makanya ada pertanyaan, kenapa kau didiamkan? Bukan diam, Tuhan melatih. Supaya apa? Engkau mengerti, sadar, Tuhan ada. Maka kalau kita bisa melalui tahun 2021, 2022, kita tetap disertai Tuhan. Amin. Ini prinsip, ini apa? Firman. Ini untuk merenungkan firman. Perhatikan lagi. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kekuatan Allah gadamu dan tongkatmu, pimpinan Tuhan, itu yang menghibur, itu yang menguatkan. Masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang, kekurangan boleh datang. Aku tahu aku tetap disertai Tuhan. Tuhan yang memimpin langkahku. Kalau kita merenungkan firman ini, engkau tidak akan stres. Maka belajar firman ini penting. Sehingga apapun masalah, perbedaan pendapat, di mana-mana itu ada. Kalau kita merenungkan firman, mengerti, ya tidak apa-apa perbedaan. Jalan kok. Ya, pola pikir seseorang dengan yang lain, itu pasti beda. Nah, sebab itu dengan kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang perlu menjadi pertanyaan, dilakukan atau tidak? Sebab itu apa yang dikatakan dalam Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dengarkan, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
semua yang baik, mulia, suci, yang patut dipikirkan, coba pikir. Kalau sudah dipikirkan, lakukan. Orang merenungkan firman itu supaya kita memahami. Contoh, kita memikirkan kepingin masuk surga. Betul ya? Semua di tempat ini semua kepingin dari masuk surga. Amin ya? Mikir. Dipikir. Maka kita punya otak ini bukan sembarangan diciptakan Allah untuk kita pakai. Sebab manusia itu dikendalikan dari otak. Begitu mendengar, kepingin masuk surga. Merenungkan. Ya aku kepingin masuk surga. Tapi aku kok masih berbuat dosa ya. Oke, dengan mendengarkan firman Tuhan, aku dikoreksi, aku harus mengampuni. Aku tidak boleh punya musuh. Aku tidak punya kepahitan. Itu direnungkan. Waktu merenungkan, ya tapi dia berbuat dosa loh. Dia menyakitkan loh. Bertahun-tahun menyakitkan. Dia direnungkan. Setelah direnungkan, karena aku tidak bisa mengampuni, bisa masuk surga enggak ya? Ini direnungkan. Oh enggak bisa. Tuhan ampuni. Kenapa? Memikirkan yang baik, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu yang dipikirkan. Sebab itu, aku tidak mau masuk neraka. Aku kepengen masuk surga. Ya, aku mengampuni. Melakukan. Orang untuk melakukan, itu dikontrol dengan pikiran. Makanya pikiran ini yang mengendalikan itu firman, atau yang lain. Kalau kebencian, kepahitan itu yang mengontrol langkahmu, maka engkau tidak akan melakukan yang benar. Maka merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kita pikirkan, masuk surga enggak? Makanya hidup ini mesti ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Saudara perhatikan, kita seringkali dibawa oleh Tuhan kepada hal-hal yang mau tidak mau harus menyenangkan Tuhan. Ya, bulan Januari ini, bulan Desember ini kita banyak liburnya, betul ya? Kebaktian hanya sekali, ibadah PA tidak ada. Saya mau belajar terus belajar. Ya, hampir tiap malam, ya. Kalau Bu Yusuf sedang ibadah di dalam kamar melalui ibadah online, saya digerakkan Tuhan. Saya setengah-tengahnya belajar firman. Saya digerakkan Tuhan, doa. Tuhan, aku belajar doa. Saya tutup, saya punya tablet, saya naik lantai 2, saya dalam kamar nyembah. Tidak tahu, itu gerakan terus digerakkan Tuhan, nyembah. 1 jam penyembahan itu tidak terasa. Kenapa? Saya dalam hadirat Tuhan menyembah. Tuhan membawa sesuatu. Ya, saya tidak tahu ada sesuatu yang dipersiapkan Tuhan, nurut, ya nurut. Karena Tuhan kalau sudah memerintah itu tidak salah. Mesti ada sesuatu di balik peristiwa ini. Nurut. Kalau dibawa oleh Tuhan, mesti ada sesuatu yang terbaik. Dengan engkau merenungkan firman dan melakukan firman, engkau memiliki firman, perhatikan, maka itu yang akan membuat kita ini orang yang bahagia. Kembali kepada Mazmur. Pasal 1 ayat 1, ya. Berarti dibalik, ayat 2 baru ayat 1. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Akibat engkau punya firman, engkau suka kepada firman, maka engkau akan berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyepah. Untuk bisa tegas, nolak nasihat orang fasik yang membawa kita kepada kebinasan, karena engkau punya firman.
Maka orang yang tidak punya firman, tidak pernah merenungkan firman, tidak punya kesukaannya firman, maka begitu engkau, kondisi sulit, ayo datang saja sama dukun. Minta pertolongan, nggih kula manut mawon, bayare pinten? Dibayar. Tapi orang yang punya firman dan yang merenungkan akan mengatakan, no, tidak. Kenapa? Kau punya firman kok. Maka orang yang menolak dosa, orang yang menolak perbuatan orang fasik, itu dikatakan berbahagia. Karena kita mengerti, dengan nasihat orang fasik, berjalan dalam orang fasik, nggak bisa masuk surga. Orang bisa menolak dengan tegas, kenapa? Engkau mesti punya firman. Engkau mesti punya kendali yang ngontrol dalam langkah-langkah kehidupan ini. Sebab kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan engkau bisa menolak perbuatan dosa orang fasik, maka dikatakan di ayat yang ketiga, itu bonusnya. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Usaha diberkati, rumah tangga diberkati, semua yang dikerjakan tangannya diberkati. Karena apa? Karena punya firman. Karena firman itu tinggal di dalam hidup kita. Maka kalau tema tahun ini, engkau punya firman tinggal di dalam hidup kita, dia yang ngontrol dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita tidak tahu tahun 2022 apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi di ujungnya tahun 2022. Apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Tapi kita satu punya keyakinan, Tuhan menyertai kehidupan kita. Di dalam lembah kekelaman, dalam badai pun kita berjalan. Kita tidak takut sebab Tuhan menyertai. Dan pasti yang dikerjakan tanganku dijadikan berhasil. Ini perlu sebuah pengertian firman. Dengan kau mengerti firman, engkau tenang. Ya, kondisi apapun, aku tetap percaya. Tuhan menyertai, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Engkau butuh apa? Ini baru 2 hari loh ya. Di tahun 2022. Engkau butuh apa? Ayo kita mulai mengkonsumsi. Kita mulai makan, yaitu firman. Artinya memasukkan firman itu dalam pikiran kita, supaya setiap kendali kehidupan kita itu di bawah kontrolnya. Siapa? Firman. Orang yang di bawah kontrolnya firman, saya tahu setiap langkah-langkah kehidupannya pasti diberkati dan diberkati Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4, ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kalau ini saya ringkas dengan bahasa yang sangat sederhana, siapa yang melayani? Siapa sebagai seorang penasihat
biarlah dia melakukannya sesuai dengan firman. Orang untuk bisa melakukan seperti firman, kalau dia di dalam hidupnya tidak ada firman, tidak mungkin. Perhatikan. Orang untuk bisa tetap pakai masker, kalau di dalam dirinya tidak ada pikiran tentang COVID, dia tidak akan bertahan. Ya, tadi pagi saya lihat di TV itu, di semua tempat hiburan, tempat rekreasi, prokes, no, tidak pakai masker, kumpul. Kenapa? Dia punya pikiran COVID berhenti. Padahal bisa digemborkan sama pemerintah. Omikron 3 masuk. Orang kalau memahami akan hati-hati. Saudara, ini COVID belum berlalu, belum selesai. Ya, maka kalau itu ada pada kehidupan kita, kita akan tetap masker. Ya, kita akan menjalankan prokes, cuci tangan. Minggu yang lalu saya sedang ada urusan tentang perizinan, ya, perizinan. Saya tanya, Pak, Peduli Lindungi, tampak muncul, silakan masuk. Dikontrol, gitu, temperatur dicek dulu, cuci tangan dulu. Ikuti, saudara. Orang untuk melayani, menyampaikan firman, kalau di dalam dirinya tidak ada firman, tidak mungkin. Engkau menyanyi, memuliakan Allah. Kalau engkau punya firman, engkau akan menggerakkan tanganmu, engkau akan menyanyi yang dikendalikan oleh firman. Maka orang menyanyi untuk mengangkat tangan, ini ngerti. Aku angkat tangan itu untuk nyembah. Nyembah kepada siapa? Kepada Allah dalam nama Yesus. Engkau mau gerak, nyanyi. Kenapa? Engkau mengerti. Aku memuliakan Allah. Aku kepingin menyenangkan hati Allah. Dengan apa? Dengan puji-pujian yang keluar dari mulutku. Saudara, hari ini saya nggak tahu. Baru 2 hari kita menjalani 2022. Engkau butuh apa? Hanya orang yang punya firman. Dengan segala kekayaannya, dia akan mampu di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab itu saudara, di depan kita ada pajaman kudus. Di tahun yang baru ini, kita akan mengawali dengan persekutuan dengan tubuh dan darah. Supaya kita paham, kita mengerti. Aku mau menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Biarlah perkataan Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini tinggal di mana? Di pikiran kita. Dengan kita punya firman Tuhan dalam pikiran kita, itu yang mengontrol di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Ayo sama-sama kita akan berdiri, kita akan masuk dalam pajaman kudus. Kasih Tuhan. Yesus. Kita akan nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau, walaupun banyak tantangan, masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah tinggalkan hidup kami. Engkau menyertai, Engkau menopang, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Ajari Tuhan untuk kami boleh mencintai firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang dapat menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah dengan pengajaran firman pada pagi hari ini membuka pola pikir kami, cara kami berpikir, sehingga dalam kami menjalani kehidupan ini kami mengerti Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan firman pada pagi hari ini membuat kami akan tetap kuat, kami akan semakin mantap dalam kami mengiring kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah Engkau. Ampuni setiap dosa kelemahan hidup kami, layakkan kehidupan kami, supaya melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah Engkau pada pagi hari ini, kami memiliki kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Layakkan kami semua, layakkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami sambut berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Sama-sama bagi berdiri. Engkau yang berkuasa, Sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang sudah mendapatkannya silahkan dibuka dulu penutupnya supaya nanti kita boleh sama-sama makan dan minum pejaman kudus pada pagi hari ini. Silahkan dibuka dulu. Haleluya. Sebelum kita makan dan minum pejaman kudus pada pagi hari ini, kita akan berdiam diri sebentar di hadapan Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan dan jangan simpan dosa dalam hidup ini, supaya persekutuan kita pada pagi hari ini semua diberkati melalui pejaman kudus. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat penyataan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Layakkan kehidupan kami, sebentar kami akan masuk dalam persekutuan kami dan tubuh dan darah Engkau. Ampuni setiap dosa kelemahan hidup kami, layakkan kehidupan kami, supaya melalui pejaman kudus pada pagi hari ini kami memiliki kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan mengangkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang katanya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama.
Terima kasih Bapa. Sempurnakan karya Tuhan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sedang makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang artinya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya, haleluya. Tetap ke depan kedua. Monggo Pak Nasir tampil ke depan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau pagi hari ini kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Di pagi hari ini bukti kasih-Mu bahwa kami berkenan mengambil tubuh dan darah-Mu untuk menjadi satu dalam tubuh dan darah kami. Dan juga firman-Mu tertanam dalam hati kami. Isi hati-Mu Kau curahkan kepada kami. Karena itu kasih-Mu Tuhan yang begitu besar kepada kami. Supaya kami kelak layak masuk dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah dalam hidup ini isi hati-Mu, firman-Mu terus tinggal di dalam hati kami. Karena hanya itulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau utus khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Dengan berkat khusus.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Tiba saatnya Bapa kami membalaskan apa yang memiliki Bapa. Engkau berkati persembahan ini supaya berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Karena ini minggu pertama berjalan 2 kali persembahannya. Sungguh ku bangga Bapa. Kita akan berdoa buat dua keluarga ini, ya, dia mau menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Dia sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup. Hamba mengucap syukur Tuhan berpenyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami diberkati dengan firman-Mu, kami diberkati dengan kehidupan kudus. Kami pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat dua keluarga ini datang kepada Engkau. Tuhan tolong memberkati. Dia sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak punya kemampuan di dalam menjalani hidupnya tanpa Tuhan. Seperti dua keluarga ini dalam tangan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Kesehatan-Mu, masa depan-Mu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Kesehatan-Mu diberkati, masa depan-Mu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati Engkau sebagai seorang suami, pekerjaan-Mu diberkati, tangan-Mu diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan-Mu dijadikan berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagai seorang istri diberkati dengan hikmat kemampuan dalam mendidik anak-Mu. Apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu, kesehatanmu, apa yang dibutuhkan dalam hidupmu, Engkau diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kau sebagai seorang istri diberkati dengan hikmat kemampuan dalam mendidik anak ini, masa depannya diberkati dan apa yang kita katakan diberkati. Suamimu yang ada di Papua juga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak lupa doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat daerah, tolong memberkati dengan hikmat kemampuan daripada Tuhan, boleh memimpin bangsa kami dan bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Untuk tim para dokter yang menangani COVID-19, Tuhan tolong memberkati, proteksi dengan kuasa-Mu, dan kami mohon kemurahan Tuhan tetap memberkati bangsa kami yang lepas dari konflik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar dapatkan pulang hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, kan hidup dalam kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati, Tuhan mengatakan amin.